menceritakan tentang Jisoo berumur 10 tahun tinggal di sebuah van bersama ibunya, Jonghyun, dan adiknya Jisoo. Ayahnya menghilang setelah bisnis pizza mereka bangkrut. Siang itu sepulang sekolah, Jisoo menumpang mobil sahabatnya Chaerang. Di depan ada pak polisi yang menghentikan mobil yang dikendarai oleh ibu Chaerang dan meminta untuk menunjukkan SIM. Karena pembicaraan terlalu lama, Jisoo memutuskan untuk pulang berjalan kaki. Tetapi tanpa diketahuinya, Chaerang sahabatnya mengikutinya dari belakang. Di waktu bersamaan, ibu Jisoo sedang melamar pekerjaan di sebuah restoran tempat temannya bekerja sebagai manajer personalia bernama Suyong, di mana restoran itu milik bibinya yang bernama Lady Marcel, pemilik restoran Marcel. Kemudian setelah beberapa saat, ibunya pun diterima bekerja di sana. 전에 제가 보고 드렸던 그 인원 충원 문제로 지금 면접을. Scene berganti. Jisoo terkejut karena sahabatnya Chaerang melihat ia dan adiknya sedang menjemur pakaian di atas truk pizza ayah mereka. Jisoo malu jika teman-temannya tahu ia dan keluarganya hanya tinggal di sebuah truk dan tidak memiliki rumah lagi. Kemudian ia memohon kepada sahabatnya itu untuk tidak memberitahu siapapun. 절대로 엄마 같은 거 안 할 거니까 이제 내 친구 안 해도 돼. 이제 너네 엄마가 나랑도 못 놀게 할 거야. 우린 진짜 거지가 될지도 몰라. 벌써 거지인지도 몰라. Lanjut cerita, karena Jisoo ingin sekali merayakan ulang tahunnya dan mengundang semua teman-temannya ke rumah, ia berbohong kepada gurunya bahwa ia akan merayakan ulang tahun di rumahnya, seolah-olah mereka masih memiliki rumah. Ia dan Chaerang pun kemudian mendatangi kantor developer, dan mereka melihat iklan rumah murah seharga 5 juta won, yang setara dengan 60 juta rupiah. Lalu Jisoo mendatangi rumah makan Marcel tempat ibunya bekerja, dan kemudian bertanya apakah ibunya memiliki uang sebesar 5 juta won. Namun ibunya mengatakan tidak memiliki uang sebanyak itu. Di jalan arah pulang, di dalam benak Jisoo, ia senantiasa memikirkan uang sebanyak 5 juta won tersebut. Namun karena lapar, ia tersadar kalau ia hanya memiliki 2.000 won dan 8 kupon pizza. Kemudian ia ingin menukarnya ke toko pizza, tetapi pengantar pizza yang bernama Sugu tidak mengizinkannya dan mengatakan harus ada 10 kupon untuk mendapatkan diskon. 그럼 2장은 나중에 드리는 걸로 하고 한 판 미리 땡겨주면 안 돼요? Jisoo mencari sisa kupon ke tempat sampah dan tidak sengaja menemukan selembar brosur. Tiba-tiba seorang gelandangan yang bernama Depo memberikan Jisoo sebuah kupon pizza. Jisoo mengambilnya dan segera pergi karena ia takut melihat gelandangan itu. Ternyata brosur yang ia temukan adalah pengumuman tentang anjing hilang, dan barang siapa yang dapat menemukan anjing itu, ia akan diberi 5 juta won. Lalu mereka menelpon si pemilik anjing untuk memastikan apakah benar imbalan yang diberikan sebesar 5 juta won untuk orang yang dapat menemukan anjing miliknya. Mereka juga ingin mengetahui bagaimana anjing itu bisa hilang. Tapi karena mereka masih SD, mereka tidak ditanggapi. Dan ternyata kabar anjing hilang itu sudah ditemukan. Sepulangnya ke rumah truk pizza itu, Jisoo tidak menemukan truk pizzanya di sana karena sudah diderek oleh pemerintah, yang dimana ibu Jisoo pun mendatangi kantor polisi untuk menebusnya. Karena kesal, Jisoo mulai melawan ibunya karena ia ingin sekali merayakan ulang tahunnya di rumah mereka sendiri. 엄마는 다음 달에 무슨 날 있는지 알아? 운동회 있잖아. 그것도 모를까 봐? Di sekolah, Jisoo membayangkan harga rumah dan anjing hilang sama-sama seharga 5 juta won. Jisoo dan Chaerang pun merencanakan untuk mencuri anjing. Di truk pizza, mereka merencanakan 5 strategi untuk mencuri anjing tersebut layaknya pencuri anjing profesional. Mereka memulai aksi pertamanya di rumah orang kaya, namun karena mereka ketahuan oleh CCTV, aksi pertama itu pun gagal total. 저거 살찐 것 좀 봐. 행복에 쩔어 있구만. 저만한 건 가방에도 들어가겠다. 저건 어떡할 거야? Lady Marcel, pemilik restoran Marcel tersebut juga memiliki anjing bernama Worley yang sangat ia sayangi seperti anaknya sendiri. Si manajer temannya ibu Jisoo yang bernama Suyong itu adalah satu-satunya keponakan Lady Marcel dan ingin meminta kepada Lady Marcel untuk segera membuat surat warisan atas namanya karena Lady Marcel sudah tidak memiliki keluarga lain selain si manajer ini. Tetapi Lady Marcel tidak peduli. Scene berganti ke restoran. Ibu Jisoo ketahuan memandikan Jisoo adik Jisoo di restoran. Dan di waktu yang bersamaan, Suyong ketahuan jika ia selama ini mau bekerja di restoran Marcel hanya untuk warisan.
Dan mereka berdua tidak tahu jika Lady Marcel mendengarkan pembicaraan mereka. 나도 여기 물려받을 유일한 피부치 아니었으면 이미 때려쳤다. 참. 너 우리 고모가 얼마나 사람 피를 말리는지 알지? 그러니까 남편도 도망가고. 어? Kemudian Ibu Jisoo pun dipecat dari restoran itu dan mendapat banyak pesangon. Malam harinya, Jisoo mendatangi rumah Cherang dan memutuskan untuk mencuri anjing Lady Marcel. Kemudian di sekolah, mereka merancang skema pencurian anjing Lady Marcel layaknya pencuri profesional. Mencuri Worley si anjing di rumah perawatan hewan dan akan disembunyikan di pekarangan rumah Cherang. Good job, kemudian mereka tinggal melakukan aksi. 걔를 숨길 곳은 찾긴 찾았어? 정말 대단해. 이제 걔를 훔치기만 하면 되겠네? Sementara itu, Soo-young dibujuk oleh Direktur Park agar restoran Marcel diganti dengan gedung lain yang lebih megah. Malam harinya, Ibu Jisoo berbohong dengan mengatakan bahwa mereka sudah mendapat rumah baru. Padahal hanya sebuah rumah kosong yang sudah lama tidak dihuni. Dan rumah ini pada malam hari sangat menyeramkan. Karena takut, Jisoo dan adiknya memutuskan untuk tidur di truk pizza. 셋이 같이 자도 무서운데 혼자서 자라고? 방도 엄청 많다. 너네 방 하나씩 쓸 수 있겠다. Keesokan harinya, hari yang ditunggu-tunggu oleh Jisoo pun tiba. Mereka berhasil memancing Worley keluar dari rumah perawatan hewan dan berusaha menangkap Worley dengan jaring. Tetapi Worley memang anjing yang lincah. Dia berhasil kabur dan masuk kembali ke rumah perawatan hewan. Dan rencana pun gagal. Malam harinya, sepulang dari belanja keluarga, Jisoo kembali ke rumah kosong. Dan tiba-tiba rumah itu tampaknya sudah disegel. Ya, lagi-lagi mereka tidak memiliki rumah dan akhirnya harus tidur di bawah jembatan. Pagi itu, Ibu Jisoo sudah mulai bekerja sebagai pembungkus kotak. Dan di sisi lain, Jisoo dan Cherang tidak menyerah untuk melancarkan aksi pencurian anjing Lady Marcel tersebut. Kemudian mereka merencanakan mencuri Worley langsung dari restoran Marcel. Bahkan di bawah wahana bermain, Jisoo ikut membantu rencana mereka itu. Tetapi mereka kekurangan orang untuk membawa lari Worley ke tempat yang aman. Mereka tidak kehabisan akal. Mereka mengancam Sugu, pengantar pizza, untuk membantu melarikan Worley. Dengan alasan jika Sugu tidak mau membantu, mereka akan mengancam membocorkan kecurangannya dalam menjual pizza. Karena anak-anak ini tahu Sugu sering menjual pizza tidak sesuai dengan pesanan agar mendapatkan untung. Sugu pun disuruh agar berlatih untuk mengendarai skuter pizzanya dengan kencang sesuai pola penjemputan sampai ke lokasi rumah Cherang, tempat rumah-rumahan Worley dibuat. Tetapi rencana sedikit berubah karena rumah-rumahan Worley diambil oleh paman gelandangan. Rute baru adalah rumah kosong yang disegel. Sementara itu, Direktur Park membujuk Soo-young mencari cap perusahaan Lady Marcel dan mencuri Worley untuk diserahkan ke Direktur Park karena Soo-young takut warisan jatuh ke tangan Worley. 자는 그 회장님 인감만 가져와. 나머지 내가 알아서 할게. 인감이요? Hari itu perayaan pernikahan orang tua Cherang dan mereka merayakannya di restoran Marcel. Cherang pun melakukan aksinya dari dalam dan Jisoo sudah standby menunggunya di luar. Singkat cerita, Worley berhasil dipancing keluar, tapi sayangnya Soo-young menangkap Worley dan berencana melarikannya melalui Direktur Park yang telah menunggu di luar. Tetapi mereka tidak sadar kalau Jisoo dan Cherang melihat tingkah mereka yang ganjil karena Worley dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Ketika Soo-young masuk ke dalam restoran, diam-diam bahkan tidak diketahui oleh Direktur Park, Jisoo dan Cherang melarikan Worley berkat bantuan Sugu. Worley berhasil diantar sampai ke rumah kosong. Mereka merawat Worley di situ. 고급스러운 개인 줄 알았는데 부자들이 가끔 서민 음식 먹고 싶은. Di restoran, Lady Marcel yang mengetahui jika Worley hilang pun marah dan pingsan. Setelah mengantar Lady Marcel ke kamar, Soo-young menerima telepon kalau Worley hilang, dan Soo-young sangat terkejut. Beberapa hari kemudian, Jisoo memberanikan diri menghadap Lady Marcel dan mengadu jika ia melihat Worley di depan sekolahnya, dan meminta Lady Marcel membuat brosur kehilangan anjing dengan imbalan 5 juta won. Kemudian Lady Marcel setuju dengan pendapat Jisoo, dan brosur pun langsung dibuat. Sebenarnya inilah rencana Jisoo mencuri anjing agar mendapatkan uang sebesar 5 juta won. 들었지? 꼬마가 하자는 대로 해줘. 그거 얼마면 되겠니? 500만 원이요. Lanjut cerita, Direktur Park akhirnya ditangkap oleh pihak yang berwajib karena telah ketahuan melakukan penipuan. Keesokan harinya, Jisoo melihat rumah Lady Marcel kedatangan polisi. Ia mengira jika Lady Marcel akan diusir.
Ia menemui Lady Marcel dan menceritakan bagaimana tidak menyenangkannya saat diusir dari rumah karena Jisoo pernah mengalaminya dan harus tinggal di dalam mobil kecil peninggalan ayahnya. 물하고 밥솥 같은 거 막 복도로 팽개치고. 나 알아요. 저 빨간 스티커 붙이면 집에서 쫓겨나잖아요. Kemudian Lady Marcel menceritakan tentang masa lalunya yang ternyata sangat pilu. Tinggal sendiri tanpa ditemani suami dan keluarga yang setia di hari tua. Lady Marcel sudah menyiapkan surat wasiat jika dia meninggal sewaktu-waktu, dan warisan terbesarnya diberikan kepada anjing kesayangannya tersebut. Disinilah terbongkar bahwa sebenarnya Worley adalah anjing milik anak Lady Marcel yang merupakan seorang pelukis bernama Hyun So Woo yang pernah minggat dari rumah karena dilarang melukis dan tidak pernah menghubungi Lady Marcel hingga meninggal karena benci. Karena kasihan dengan Lady Marcel, Jisoo pun memutuskan untuk mengembalikan Worley. Tetapi saat niat itu ingin dilakukan Jisoo, Worley malah menghilang. 바퀴가 몇 개야? 네 개. 근데 여기 있는 거는 하나잖아. Ternyata Sukgu mengkhianati mereka karena tergiur dengan imbalan 5 juta won yang ia baca dari brosur pengumuman dan mengembalikan Worley kepada Suyong. Dengan bantuan Paman Depo, mereka mengejar Suyong sampai akhirnya Worley kabur dari mobil ke rumah kosong tempat barunya itu. Akhirnya mereka berhasil merebut Worley dari tangan Suyong dan melarikannya. Tentu saja itu karena bantuan Paman Depo. Jisoo segera mengembalikan Worley ke tangan Lady Marcel, tetapi lagi-lagi dihadang oleh Suyong. Ketika hampir memukul Worley, Lady Marcel pun muncul. Suyong mengaku telah melihat rencana warisan Lady Marcel kepada Worley, dan Lady Marcel pun kecewa sekali kepada Suyong. Ia pun langsung mengusir Suyong. 너도 그럼 내 재산 때문에 여기 있는 거냐? 제가 저 개보다 못한 놈이에요? Jisoo lalu menceritakan kejadian sebenarnya, jika ialah yang mencuri Worley untuk mendapatkan 5 juta won. Jisoo pun meminta maaf karena merasa bersalah. Awalnya Lady Marcel sangat kecewa, tetapi dia mengerti perasaan Jisoo dan berubah pikiran. Lalu Lady Marcel menyuruh Jisoo untuk mulai besok membawa Worley jalan-jalan. 이만 가볼게요. 죄송해요. Di akhir cerita, ibu Jisoo mulai berjualan nasi kotak menggunakan truk pizza mereka. Dan banyak yang membeli, sehingga akhirnya mereka bisa mengontrak rumah senilai 5 juta won. Diketahui ternyata di Korea Selatan harga rumah senilai 5 juta won hanya bisa untuk disewa. Selama ini Jisoo salah mengira. Ia berpikir 5 juta won dapat membeli rumah. Ya maklum sajalah ya, dia masih anak-anak, jadi belum mengerti apa-apa. Dan dengan begitu, film pun tamat. How to Steal a Dog adalah film Korea Selatan tahun 2014 yang disutradarai oleh Kim Sung Ho, berdasarkan novel dengan judul sama karya Barbara O'Connor. Film yang dibintangi oleh gadis kecil Lee dan Lee Ji Won dan Eun Taek Hong memberikan pesan moral yaitu, jika kita menginginkan sesuatu, lakukanlah dengan cara yang benar. Karena mencuri adalah perilaku yang tidak terpuji, dan berusahalah untuk sesuatu yang kita inginkan didapatkan dengan cara yang halal. Terakhir, keluarga adalah segalanya. Jadi tetaplah saling bekerja sama untuk menemukan titik cerah dari sebuah permasalahan. Cerita film ini sebenarnya sangat sedih karena berkisah tentang anak miskin yang tidak mempunyai rumah. Tapi karena penceritaannya dari sudut pandang anak kecil, jadi terasa lucu, tidak cengeng tapi tetap mengharukan. Pesan moralnya juga sangat dapat, dan film anak-anaknya dengan unsur menghibur dan petualangan juga sangat dapat. Eksekusi ceritanya terasa memuaskan. Everybody happy tapi juga realistis tanpa unsur keajaiban ala dongeng Disney. Kerjasama tim yang diciptakan Jisoo berhasil membuat mereka mencuri anjing Lady Marcel, walaupun Jisoo tidak mendapatkan imbalan apapun. Tapi ia jadi banyak belajar dari hal itu. Sinematografi dari film ini cukup baik dan sederhana, serta peran akting yang dimainkan tokoh utama membantu kekurangan dalam film ini. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film How to Steal a Dog 6,8. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida, bye-bye!